can't take it back, look where I'm at. We was OG like DOC, remember that. My TOC was quite OG. Menjelaskan bagaimana kita yakin, kelompok kami ini yakin agar alat kita menang dalam Pekan Tubes ini. Yang pertama, karena alat tubes yang pertama itu sebenarnya karena tidak ada batasan dalam ukuran. Jadi saya memilih ukuran yang lebih besar. Ibaratnya orang-orang yang lain buat mobil-mobilan, nah kita ini buat mobilnya. Terus hal pertama yang membuat bola itu terlontar lebih jauh karena karena balok kayunya panjang. Kenapa semakin panjang lontarnya jauh? Ntar akan dijelaskan. Terus yang kedua adalah pegasnya. Semakin pegasnya semakin kuat, maka lontarannya akan semakin cepat kembali seperti semulanya. Terus dari sudutnya, kita memakai sudut 45 derajat. Karena sudut 45 derajat itu sesuai, tidak lebih tinggi dan tidak lebih pendek, pas lah ibaratnya. Jadi kalau pengen lebih jauh pakai 45 derajat. Nah, kita mengikuti rumus-rumus di fisika yang ada karena kita ini tujuannya untuk membuktikan apakah rumus itu benar. Komponen utama alat kami ini pertama ada tombol, pengait, karet pengait, dan batang berayun yang dihubungkan dengan pegas tarik. Nah, pada kondisi awal, batang yang berayun ini dihubungkan dengan pegas yang sudah tertarik, sehingga batang ini cenderung untuk berputar searah jarum jam. Akan tetapi, karet yang melintang di sini memberikan gaya normal, memberikan torsi kepadanya juga, sehingga total torsi yang bekerja pada batang berayun ini sama dengan 0. Batang dalam keadaan diam. Nanti ketika tombol ini ditekan, maka karet yang melintang ini akan terlepas, sehingga gaya normal itu tidak bekerja kembali dan total torsi itu tidak lagi sama dengan 0. Maka total torsi yang tidak sama dengan 0 ini mengakibatkan batang ini akan berayun dengan sangat cepat, dan ketika pada saat di ujung, bola pun akan terlempar jauh. Dalam gerak parabola, salah satu faktor agar lemparan suatu gerak parabola itu menempuh jarak yang sejauh mungkin itu adalah kecepatan awal.
Nah, semakin besar kecepatan awal suatu benda yang bergerak dengan lintasan gerak parabola, maka akan semakin jauh pula jangkauannya. Nah, pada alat kami, pada batang yang berayun ini, di setiap titik partikelnya itu memiliki komponen kecepatan sudut yang sama terhadap pusat rotasinya. Nah, kita mengenal hubungan bahwa V sama dengan omega R. Semakin besar jarak suatu titik terhadap pusat rotasinya, maka kecepatan tangensialnya itu akan semakin besar. Nah, pada alat kami, bola ditempatkan di ujung batang. Nah, jadi batang yang kami pilih pun kami membuat batang ini lebih panjang dibandingkan dengan batang dari peserta tubes yang lain. Nah, panjang dari batang yang kami pilih ini kami harapkan agar kecepatan tangensial yang dimiliki oleh bola saat terlempar ini memiliki komponen kecepatan awal yang lebih besar dibandingkan dengan kecepatan awal peserta tubes yang lainnya, sehingga dapat menghasilkan jangkauan yang lebih jauh. Nah, selain hal itu, pada gerak parabola ada komponen ketinggian awal. Semakin tinggi suatu ketinggian awal, maka akan mengakibatkan jangkauan yang lebih jauh. Nah, alat kami itu desain memiliki ketinggian alat yang lebih tinggi dibandingkan dengan alat peserta tubes yang lain. Nah, hal itu diharapkan agar alat kami ini memiliki jangkauan bola yang lebih jauh daripada kelompok yang lain. Pada penjelasan kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana pengaruh massa terhadap gerakan, di mana massa adalah suatu besaran yang dimiliki oleh suatu benda untuk mengukur tingkat suatu kelembaban benda tersebut. Menurut hukum Newton kedua, F sama dengan M kali A, di mana massa tersebut adalah berbanding terbalik dengan percepatan dan berbanding lurus dengan gaya yang dialami oleh benda tersebut. Massa yang akan kami gunakan pada percobaan kali ini adalah dua benda yang memiliki massa yang berbeda, di mana benda yang pertama adalah bola yang memiliki massa yang lebih besar karena diisi oleh air, dan yang kedua adalah massa yang lebih ringan. Saat bola berada di udara, bola tersebut akan mengalami perlambatan. Perlambatan tersebut terjadi akibat gaya gesek yang ada di udara. Perlambatan tersebut sangat berbanding terbalik dengan massa. Untuk benda yang memiliki massa yang lebih besar akan mengalami perlambatan yang lebih kecil. Perlambatan yang kecil tersebut akan mengakibatkan jangkauan yang akan dihasilkan ketika mengalami pelontaran tersebut pasti lebih jauh daripada bola yang memiliki massa lebih ringan.